Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin yang saya muliakan, di saat pengangguran kita masih ada 7 juta dan kualitas lapangan pekerjaan kita masih belum optimal, pemerintah mencabut beberapa keharusan bagi tenaga kerja asing, seperti keharusan mereka bisa berbahasa Indonesia, perbandingan jumlah tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal, dan juga berkaitan dengan visa, khususnya untuk tenaga kerja yang ada pada strata terbawah. Kita melihat banyak sekali saudara-saudara kita belum mendapatkan kesempatan kerja, tapi pada satu sisi yang lain, justru lapangan kerja tersebut diberikan kepada warga negara asing. Tenaga honorer per hari ini belum mendapatkan keadilan. Mereka belum ditingkatkan statusnya dan kesejahteraannya juga masih belum. Sistem outsourcing yang sekarang ini memberatkan baik bagi dunia usaha maupun juga sistem outsourcing sangat tidak adil bagi tenaga kerja yang sekarang mengeluhkan tidak ada kepastian kerjanya. Sistem upah juga yang menekan teman-teman serikat pekerja. Teman-teman dari pengemudi transportasi online belum mendapatkan perlindungan kerja yang selayaknya. Strategi apa yang Bapak Kiai miliki untuk memastikan kita memiliki keadilan dalam menyediakan tenaga kerja untuk anak-anak negeri kita? Terima kasih. Tenaga kerja asing di Indonesia terkendali dengan aturan yang ada. Jumlahnya di bawah 0,01%. Dan itu adalah paling rendah di seluruh dunia. Itu lihat datanya. Sehingga kita bisa, dan oleh karena itu maka untuk memberikan lapangan kerja kepada masyarakat kita akan kita lakukan dengan memberikan iklim kerja yang kondusif untuk dunia usaha maupun juga dunia industri, memberikan akses keuangan yang mudah seperti KUR, pengembangan bank wakaf mikro, mekar, dan lain-lain, sehingga dunia usaha tumbuh dan terbuka lapangan kerja. Dan juga seperti tadi dikatakan tadi bahwa dengan adanya infrastruktur langit sekarang ini, yaitu infrastruktur digital, telah tumbuh usaha-usaha startup yang dalam tempo 5 tahun atau 4 tahun kita telah mengembangkan 1.000 startup. Padahal di Iran untuk 1.000 startup itu memerlukan waktu 10 tahun. Karena itu untuk sampai tahun 2024 kami estimasikan kita bisa menumbuhkan yaitu 3.500 startup sehingga membuka lapangan kerja. Walaupun angka pengangguran seperti saya katakan sudah turun, tapi akan terus turun lagi. Dan dalam pada itu. Baik, cukup. Pak Sandi, silakan. Prabowo Sandi melihat bahwa UMKM adalah solusi untuk penciptaan lapangan pekerjaan. UMKM jumlahnya adalah 99,9% dari unit usaha yang dimiliki bangsa ini. Dari total 55 juta unit usaha UMKM, mereka belum mendapatkan keberpihakan dari segi kebijakan. Padahal 97% lapangan pekerjaan diciptakan oleh sektor UMKM. Untuk tenaga kerja asing,
kami memiliki konsep yang sangat jelas bahwa kami akan pastikan siapapun yang bekerja di sini harus bisa berbahasa Indonesia. Seperti para tenaga kerja kita yang ada ke luar negeri harus mengasah keterampilannya. Kami pastikan juga jumlah perbandingan antara tenaga kerja asing dan lokal terukur dengan baik dengan memberikan aspek keadilan. UMKM adalah solusinya. Industri berbasis pengolahan juga menjadi solusi. Jika kita berpihak kepada penciptaan lapangan kerja melalui UMKM, 97% daripada penciptaan lapangan kerja dan 60% daripada produk domestik bruto kita akan disumbangkan oleh UMKM. Program OKOC yang kami dorong berpihak kepada UMKM karena kita akan memberikan pelatihan, langkah pertama. Kedua, pendampingan. Ketiga, kami akan memberikan bantuan pemasaran, kemudahan perizinan, akses keuangan baik administrasi maupun akses permodalan akan meningkatkan dunia usaha. Pada satu saat kita harus berpihak, kalau ada lowongan tenaga kerja, berikanlah kepada tenaga kerja anak-anak negeri kita sendiri. Jangan sampai mereka disingkirkan dan terasing karena adanya tenaga kerja asing. Terima kasih. Baik, silakan Pak Ma'ruf Amin. Tenaga kerja asing hanya dibolehkan terhadap bidang-bidang yang memang tidak ada tenaga dalam negeri. Saya kira itu kebijakan yang ada. Dan dalam rangka transfer of teknologi supaya anak-anak kita menjadi tenaga yang terampil. Seperti saya katakan tadi bahwa selain menumbuhkan iklim usaha, memberikan akses keuangan supaya usaha-usaha kecil tumbuh, pemerintah pun masih juga memberikan yaitu bantuan sosial dengan sistem jaminan sosial nasional SJSN bagi mereka yang miskin. Karena itu kami mengeluarkan kartu sembako murah, kartu prakerja bagi mereka yang sudah memperoleh pelatihan, mereka akan bisa magang, mereka akan memperoleh tunjangan antara 6 sampai 1 tahun sampai mereka memperoleh pekerjaan. Ini adalah upaya-upaya. Banyak yang semula penerima bansos tapi sudah berubah menjadi orang-orang yang menjadi usaha mandiri. Baik, waktunya habis Pak Sandi, lebih dari 60% anggaran pendidikan ditransfer kepada pemerintah daerah sesuai dengan pembagian kewenangan pada jenjang pendidikan. Apakah instrumen dalam pemerintah pusat yang bisa digunakan untuk melihat bagaimana suatu daerah membelanjakan anggaran pendidikannya sehingga output daripada dana transfer ke daerah tersebut bisa dipantau? Saya kira itu. Silakan Pak Sandi. Ya. Silakan Pak Sandi. Terima kasih Pak Kiai. Saya berkesempatan untuk berbakti di Pemprov DKI, di mana kami memiliki anggaran yang alhamdulillah cukup. Kami memiliki program Kartu Jakarta Pinter Plus, di mana bukan hanya sistem pendidikan yang di-cover oleh pemerintah provinsi, tapi juga ditambah dengan kebijakan memberikan asupan makanan yang lebih baik kepada penerima manfaat KJP Plus. Bu Sri Mulyani menyatakan bahwa dari total 400 triliun lebih yang 60% dianggarkan ke daerah belum menghadirkan pendidikan yang berkualitas. Instrumen-instrumen banyak yang dipakai oleh pemerintah pusat yang bisa digunakan untuk memantau baik daripada kualitas pendidikan tersendiri melalui indeks-indeks yang ada maupun efektivitas daripada anggaran yang disampaikan. Saya justru melihat bahwa fokus
untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu adalah bagaimana hasil daripada pendidikan itu bukan hanya mendidik masyarakat peserta didik cerdas, pintar, tapi juga memiliki karakter yang kuat, berbudi pekerti, dan berakhlakul karimah. Instrumen-instrumen tersebut banyak sekali yang bisa dipakai, dan saya yakin selama Prabowo Sandi diberikan kewenangan untuk mengalokasi jumlah, kita pastikan link and match bahwa peserta didik memiliki kesempatan bukan hanya mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tapi setelah mereka lulus, mereka mendapatkan kesempatan kerja. Kami yakin ini menjadi prioritas yang akan membawa Indonesia menang. Baik, silakan Pak Maruf Amin untuk menanggapi. Menurut saya pemerintah pusat harus menggunakan satu data pendidikan untuk melakukan pemantauan itu, yaitu NPD dan Depodik. NPD adalah neraca pendidikan daerah, yang dimaksud Depodik adalah data pokok pendidikan. Dengan kedua instrumen ini, saya harapkan pemerintah pusat dapat untuk memantau output dari dana transfer daerah. Informasi data nantinya dialirkan ke seluruh kementerian dan lembaga yang terkait dengan pendidikan. Dengan demikian, maka dana transfer ke daerah bisa dipantau outputnya dan dapat dilihat belanja pendidikannya. Terima kasih. Selanjutnya silakan Pak Sandiaga Uno. Selain daripada pembangunan infrastruktur fasilitas pendidikan, fokus dari Prabowo Sandi adalah peningkatan kualitas guru. Kalau guru berkualitas, berkompetensi, maka masa depan pendidikan kita lebih baik. Kami berkomitmen kesejahteraan guru, terutama guru-guru honorer, yang mereka sudah belasan tahun, malah sudah ada yang puluhan tahun, berbakti, dan mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Per hari ini mereka belum mendapatkan keadilan, belum mendapatkan kesejahteraan, belum mendapatkan status. Prabowo Sandi berkomitmen, PR terbesar kita adalah meningkatkan kualitas guru kita. Kita tingkatkan kompetensinya, kita pastikan kesejahteraannya. Kurikulum, Ananda Salsabila Umar di Pamekasan menyatakan kurikulum kita terlalu berat dan banyak sekali mata pelajaran yang dia tidak minati dan tidak akan dia pernah pakai. Di bawah Prabowo Sandi, kita pastikan kurikulum kita fokus kepada hal esensi dan akan membangun karakter, budi pekerti, tentunya juga membangun peserta didik yang memiliki akhlak yang karimah. Kami juga akan menghapus ujian nasional. Ini adalah salah satu sumber biaya yang tinggi bagi sistem pendidikan kita. Untuk anak-anak di rumah, ujian nasional tersebut sangat tidak berkeadilan. Kami akan hapuskan. Kami gantikan dengan penelusuran minat dan bakat. Penelusuran minat dan bakat sangatlah aplikatif kepada para peserta didik. Mereka akan mampu untuk diarahkan kemana mereka, kalau ke ekonomi kreatif atau ke bidang lain sesuai dengan kemampuannya. Terima kasih. Pak Sandi, dalam visi misi Bapak untuk mengatasi stunting, Anda menyebut menggunakan atau melakukan sedekah putih. Apa yang dimaksud dengan sedekah putih? Tadi Anda menyebutkan ketika menyampaikan penjelasan tentang kesehatan. Saya kira cukup pertanyaan. Baik Pak, silakan. Terima kasih Pak Kiai. Masalah stunting sangat-sangat ada dalam tahap yang gawat darurat, di mana sepertiga dari anak-anak kita kekurangan asupan gizi. Prabowo Sandi meluncurkan program Indonesia Emas.
Dan salah satu daripada aspek Indonesia Emas itu adalah gerakan untuk memastikan ibu-ibu, emak-emak mendapatkan protein yang cukup, susu maupun asupan protein yang lain, ikan dan lain sebagainya, juga anak-anaknya. Dan dengan program tersebut diharapkan kita bisa mengurangi stunting secara signifikan 5 tahun ke depan sesuai dengan target yang sudah kita canangkan. Kami meyakini jika pemerintah fokus pada pengurangan masalah stunting, kita akan memiliki generasi muda adalah generasi emas bangsa kita. Saya yakin juga sedekah putih yang dimaksud oleh Kiai Ma'ruf Amin tadi, Abah memberikan satu dorongan kepada teman-teman yang ingin berkontribusi. Putih itu adalah susu. Dan kita menjadikan bagian daripada Indonesia Emas. Program utama kami adalah Indonesia Emas. Siapa yang ingin menyumbangkan susu, tablet, kacang hijau, silakan. Dan ini merupakan bagian daripada program partisipatif kolaboratif yang kita ingin hadirkan untuk Indonesia. Karena tidak bisa diselesaikan pemerintah sendiri. Harus melibatkan juga pihak-pihak lain termasuk pihak-pihak dunia usaha. Ditanggapi Pak Ma'ruf, silahkan. Isu sedekah putih itu ditangkap oleh banyak pihak memberikan sedekah susu setelah anak itu selesai disusukan oleh ibunya. Padahal stunting itu adalah 1000 pertama sejak dia mulai hamil sampai disusui anaknya, yaitu melalui pemberian asupan yang cukup dan juga melalui yaitu sanitasi dan air bersih serta susu ibu selama 2 tahun. Dan setelah terutama sekali ketika susu ibu itu keluar pada saat melahirkan, yang oleh dunia kedokteran disebut sebagai kolostrum dan di dalam fikih disebut sebagai al-luba. Al-luba huwa labanul kharij awal al-wiladah. Luba adalah air susu ibu yang keluar ketika waktu melahirkan dan hukumnya itu wajib untuk diberikan menurut pendapat ahli fikih. Nah, apabila diberikan susu setelah 2 tahun, yaitu haulaini, kamilaini, 2 tahun sempurna, maka tidak lagi berpengaruh untuk mencegah stunting. Maka stunting sudah tidak bisa diatasi setelah 2 tahun disusukan anaknya. Karena itu menurut saya istilah sedekah putih itu menimbulkan pemahaman yang mengacaukan masyarakat. Terima kasih. Baik, silakan ditanggapi segera. Silakan Pak. Ini ada Mpok Nur Asia, istri saya tercinta. Beliau melahirkan di usia 42 tahun. Anak terakhir kami si bungsu Sulaiman. Kami seperti ajaran daripada guru-guru maupun orang tua memberikan air susu ibu. Tapi mendadak di bulan ke-6 berhenti, tidak keluar lagi. Mungkin karena faktor usia, mungkin karena faktor yang lain. Nah, banyak sekali anak-anak seperti Sulaiman dan ibu-ibu yang lain juga mengalami kasus serupa. Dan disitulah kami ingin mengajak para kontributor, para yang bisa menyediakan susu, para donatur mengumpulkan uang untuk membantu agar gizi ibu dan gizi anak bisa kita perhatikan dan masalah stunting itu bisa selesai. Memberi itu baik menurut saya, dan apapun yang disedekahkan, baik itu dalam bentuk susu atau dalam bentuk yang lain, akan membantu. Bukan hanya pemerintah yang menangani, tapi juga seluruh
masyarakat. Dan kita menginginkan sebuah program yang partisipatif, kolaboratif, mengajak seluruh masyarakat mengikuti sebuah gerakan. Ini bukan tentang Prabowo Sandi, ini bukan tentang Pilpres ini, tapi ini lebih besar dari Pilpres ini. Kita bicara generasi emas ke depan kita akan hilang kalau sepertiganya tidak mendapatkan asupan protein, tidak mendapatkan susu. Jadi saya ingin mengajak kita semua untuk berpikir yang besar untuk bangsa kita. Mari kita jangan saling menyalahkan dengan satu istilah satu sama lain. Mari kita fokus bagaimana menyelesaikan permasalahan ini bersama-sama. Karena kami yakin bersama kita akan mampu membangun Indonesia. Kita alihkan. Terima kasih Pak Sandi. Pak Ma'ruf, silakan jika ada tanggapan, masih ada waktu. Silakan, masih ada waktu Pak. Silakan ditanggapi. Ya. Kami ingin justru apa yang sudah berhasil dilakukan pemerintah selama 4 tahun, menurunkan stunting sampai 7%, dari 37 menjadi 30%, karena itu perlu ada upaya-upaya lebih intensif. Sebenarnya stunting ini bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga masalah sosial, masalah sanitasi, masalah gizi. Karena itu selain upaya-upaya pemberian ASI, juga memberian sembako kepada para ibu hamil melalui bansos, bantuan sosial, agar mereka mampu membeli kepentingan-kepentingan untuk memberikan air susu dan gizi kepada anaknya. Dan yang lebih penting lagi, yaitu bukan sejak hamil, tapi juga sejak sebelum nikah, melalui upaya bimbingan sejak akan menikah, melalui tuntunan edukasi sejak di KUA. Karena itu kami yakin bahwasanya ke depan itu akan kita bisa menurunkan sampai 10%.